Halo semuanya, kita balik lagi untuk teknik berikutnya, yaitu adalah knife base. Jadi knife base ini eh, merupakan salah satu teknik klasifikasi yang teman-teman pasti udah sangat familiar, karena ini sering digunakan, ini udah sangat-sangat umum sebenarnya. Jadi apa sih itu knife base? Dan knife base ini adalah salah satu metode klasifikasi yang berbasis probabilitas. Ya, jadi kayak misalnya kalau misalnya kita kasih contoh ya, kalau misalnya hujan, terus gak bawa baju main basket, terus misalnya, tapi orang tua nonton nih, mau nonton kita main basket, orang tua datang nonton. Kira-kira anaknya bakal main basket apa enggak? Nah, itu kita dapat nge-labelnya menggunakan teknik knife base. Jadi dia melabel suatu data itu berdasarkan disebut juga sebagai fitur-fitur atau atribut-atribut sebelumnya gitu. Nah, di sini knife base sendiri dia beranggapan bahwa setiap data itu bersifat independen. Jadi apa sih maksud independen? Independen ini maksudnya adalah tidak ada keterkaitan atau pengaruh dari satu fitur terhadap fitur yang lain. Fitur tuh sama kayak yang tadi ya. Contohnya nih, em, contoh ciri-ciri buah yang segar. Nah, buah yang segar itu berarti misalnya sebelumnya data historisnya kita bisa lihat atributnya atau fiturnya, contohnya warna, terus ada aroma, warna, aroma, sama tekstur. Nah, si knife base ini beranggapan bahwa si warna, kemudian tekstur dan juga aroma itu tidak saling berkaitan satu sama lain. Ya, jadi mereka masing-masing independen, tidak saling mempengaruhi. Sedangkan pada kejadian di lapangan atau di dunia nyata sebenarnya sangat jarang ya kalau setiap atribut itu berdiri sendiri. Pasti ada aja hubungan, baik itu yang memang secara explicitly memang ada hubungan atau pengaruh dari antar atribut tersebut, atau secara kompleks atau secara tersembunyi yang harus kita gali lagi. Nah, eh, oleh karena itu knife bias ini terkadang juga bisa keakuratannya kurang ini ya, kurang kurang akurat gitu. Karena beberapa pada faktanya di lapangan ya mereka pasti atribut itu ada hubungan. Gitu. Kemudian untuk kegunaan sendiri, sebenarnya knife base ini paling sering banget dipakai untuk klasifikasi teks. Ya, contohnya kayak misalnya dia untuk data kategorikal. Jadi apa sih bedanya? Nah, kita ada new insight lagi nih. Jadi data itu ada kategorikal, ada numerikal. Sebenarnya teman-teman pasti sudah tahu ya. Kalau misalnya numerik ya tadi. Kalau kategorikal berarti datanya itu ada karakternya atau kayak misalnya berupa huruf atau kata. Tapi kalau misalnya numerik berupa angka. Nah, dari tadi kita kan udah belajar ya, rata-rata itu kita belajarnya dia data numerik, ada juga sih tadi yang data kategorik. Nah, tapi kalau knife base ini sebenarnya bisa untuk yang numerik, tapi dia paling bagus itu dipakai untuk data kategorik ya. Contohnya, dia mau klasifikasiin email itu spam apa bukan, seperti contoh yang di awal tadi udah saya paparkan, atau klasifikasi dari dokumen ini termasuk dokumen yang apa, rahasia apa enggak gitu. Jadi dia klasifikasi data kategorikal. Terus proses pengklasifikasiannya sebenarnya ini ada dua. Ini sebenarnya seperti data-data pada umumnya, pembelajaran pada umumnya itu ada pelatihan atau pengujian. Jadi si modelnya akan kita kasih pelatihan dulu dengan memasukkan data latih. Tadi juga udah sempat dijelaskan di beberapa video sebelumnya, teman-teman bisa check out. Nah, di pelatihan ini data latih akan dimasukkan. Kemudian tapi data latihnya itu harus nominal ya, teman-teman. Jadi harus bersifat nominal. Bedanya apa sih? Kalau misalnya ordinal itu ada urutannya, nominal tuh nggak ada urutannya. Terus kemudian juga karena ini adalah data kategorik, berarti that's why makanya kita pakainya nominal. Kemudian selanjutnya adalah probabilitas sebelumnya dari setiap label kelas dihitung, kita hitung karena dia kan berbasis probabilitas, kemungkinan. Jadi kemungkinan dia adalah email spam itu berapa besar gitu ya, berapa persen. Terus kemudian kemungkinan dari setiap variabel prediktor terhadap label kelas dihitung menggunakan asumsi independensi dari naive Bayes tadi ya. Kemudian selanjutnya adalah setelah kita latih datanya atau pemodelannya udah kita latih menggunakan data latih, saatnya kita menguji. Jadi nanti kita masukkan data uji atau data baru yang memang kita pengen
ketahui sebenarnya labelnya apa. Kemudian selanjutnya itu kita ukur juga probabilitas setiap label kelasnya itu akan dihitung menggunakan model yang sudah kita latih tadi. Kemudian sampel baru akan diklasifikasikan ke dalam label kelas. Ya, jadi nanti akan diklasifikasikan. Kemudian selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari naive Bayes ini. Yang pertama, kelebihannya sendiri dia sederhana, mudah dimengerti. Ya tadi sebenarnya dia tinggal mengklasifikasikan aja dan probabilitasnya gitu. Kemudian yang kedua tuh adalah efisien dalam waktu dan memori, karena dia memang udah ada si rumusnya. Dia udah ada, jadi dia tinggal masuk-masukin aja gitu ke kira-kira kalau kondisinya ini gimana gitu. Kalau kondisinya ada tulisan ini dia gimana. Tuh, next itu ada kinerja baik dengan data yang besar, karena dia kan efisien ya, jadi dia cepat, terus data besar juga dia bisa. Terus mudah menangani fitur kategorikal, karena memang itu kelebihan dia. Terus resilient terhadap data yang tidak lengkap. Jadi misalnya nih, resilient itu terhadap data yang tidak lengkap, contohnya ada data yang kepotong setengah atau kayak misalnya ada data yang kayak misalnya ada yang missing value atau data yang rusak setengah atau gimana itu nggak apa-apa karena dia bisa belajar dari data yang lain. Kemudian kekurangannya itu adalah asumsi yang terlalu sederhana. Ya, of course dia cuma asumsinya ya tadi doang, yang label tadi, si probabilitas labelnya. Kemudian performa buruk pada fitur yang berkorelasi. Kenapa? Karena dia sangat mengutamakan asumsi independensi. Jadi ketika ada fitur atau atribut tadi yang kayak misalnya warna nih ternyata berhubungan warna buah sama aroma buah ternyata ada hubungan nih berkorelasi performanya akan buruk gitu ya, semakin tinggi korelasinya maka performa naive Bayes ini akan semakin buruk. Kemudian dia sensitif terhadap data yang tidak seimbang dan tidak cocok untuk data kontinu karena dia cocoknya untuk data kategorikal kan biasanya nggak kontinu, biasanya kontinu itu yang numerik. Selanjutnya ini ada Bayesian Network. Bedanya apa sih Bayesian Network sama naive Bayes? Nah, kita akan bahas ya. Sebenarnya Bayesian Network itu apa? Jadi Bayesian Network itu adalah mirip sama Bayes karena mereka sama-sama juga berbasis dari teorema Bayes. Bayesian, tapi bedanya adalah kalau misalnya Bayesian Network sendiri, oh nanti kita akan bahas yang detailnya ya setelah ini, tapi kita akan kasih sneak peek aja. Jadi bedanya itu adalah kalau Bayesian Network itu dia ada representasi grafis. Kalau sedangkan yang naik Bayes tadi nggak ada. Ya, tadi juga cuma berupa kayak probabilitasnya kira-kira gimana, tapi nggak ada grafisnya. Terus habis itu di sini bedanya lagi bisa teman-teman baca ya ini dia menggambarkan hubungan kausal. Sedangkan tadi naive Bayes itu eh, dia nggak begitu mengedepankan fitur-fiturnya itu menurut dia nggak ada hubungan gitu ya si atribut-atributnya ini. Kemudian keunggulannya sendiri adalah kemudahan adaptasi. Bedanya sama yang lain adalah apa? Jadi yang pertama misalnya kita ada data seadanya nih cuma 20 apa cuma 30 gitu ya. Kita masukin dulu nggak apa-apa, dia akan belajar dulu dari situ. Kemudian nanti kita tambahin lagi. Kita tambahin nggak apa-apa, kita tambahin bertahap nggak apa-apa. Jadi nggak harus sekaligus langsung data latihnya banyak, nggak usah atau nggak perlu. Biasanya kita masukin aja dikit, nanti kita tambahin lagi itu bisa. Jadi dia akan berusaha untuk memperbarui si modelnya berdasarkan data-data yang masuk terus ke dia. Gitu. Kegunaannya yang pertama dia menggambarkan hubungan kausal antar variabel, kemudian dia mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi variabel target. Ini juga tadi ya yang si naive Bayes itu kan dia kan mencari tahu faktor atau fitur atau atribut yang mempengaruhi si data target tadi. Kemudian membuat prediksi berdasarkan probabilistik sama dia sama naive Bayes. Kita bisa lihat ya kalau misalnya ini dia ada grafis, jadi dia menunjukkan dari satu atribut dengan atribut lain itu ada hubungannya. Ya, jadi ini berhubungan. Misalnya nih kalau hujan anjingnya menggonggong gitu. Terus habis itu anjing menggonggong, kucingnya jadi sembunyi karena takut gitu. Jadi dia menunjukkan bahwa setiap atributnya itu ada hubungan gitu. Nah, cara kerja Bayesian Network yang pertama adalah dia akan membentuk struktur jaringan dulu ya, seperti yang tadi kita udah lihat gambarnya ya, struktur jaringan tuh kayak gini. Nah, tentukan variabel dulu kira-kira apa, baru kita tentukan si titik-titiknya ini, kita tentukan dulu objeknya apa atau atributnya apa, baru kita tentukan hubungan dari masing-masing nodes yang ada di sini, baru kemudian kita buat grafiknya seperti yang tadi.
Selanjutnya, setelah udah ada gambar struktur jaringan yang ada seperti di halaman sebelumnya, kita akan menentukan probabilitas bersyarat. Jadi, kita akan hitung probabilitas setiap node-nya itu. Kayak misal, "Oh, anjing menggonggong, kira-kira kemungkinan, kucingnya sembunyi itu berapa besar sih?" Nah, itu adalah, contohnya. Jadi, sebenarnya kalau ditanya probabilitas bersyarat itu apa? Kalau probabilitas bersyarat itu maksudnya adalah kemungkinan yang terjadi jika suatu kondisi atau suatu variabel terjadi. Ya, jadi kayak dia bakal terjadi probabilitasnya itu berlaku jika ada sesuatu yang terjadi. Ya, jadi kayak misal probabilitas, kucingnya sembunyi itu kita bisa hitungnya cuman kalau si, nya ini menggonggong, gitu ya, dengan yang bersyarat. Syaratnya si anjingnya harus menggonggong, gitu. Kalau anjing menggonggong kemungkinan kucing sembunyi berapa besar, gitu. Jadi harus ada syaratnya, yaitu anjing menggonggong. Lanjut adalah inference atau inferensi, ya dia hitung probabilitas dari setiap variabel yang belum diketahui. Jadi ini contohnya variabel target ya. Jadi kayak misalnya data uji kan kita nggak tahu tuh kemungkinannya probabilitasnya gimana. Nah itu akan dinilai probabilitasnya berdasarkan probabilitas dari data latih yang udah ada sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan lihat perbedaan Bayesian network sama naive Bayes. Sebenarnya tadi kita udah bahas sedikit. Jadi bedanya kalau naive Bayes ini dia benar-benar mengasumsikan independensi itu kuat banget. Kalau misalnya si Bayesian network, dia percaya itu ada hubungan. Kalau bias itu dia nggak percaya ada hubungan. Terus habis itu eh, mereka sama-sama ini probabilistik. Terus juga kalau misalnya yang Bayesian network representasinya lebih efisien karena dia lebih efisien untuk model yang kompleks. Kalau misalnya naive Bayes itu dia kurang kalau untuk model yang kompleks. Terus karena rata-rata model yang kompleks pasti antar atribut atau variabel yang sebelumnya itu pasti ada hubungan gitu kan. Sedangkan si naive Bayes ini tuh nggak mendukung ada hubungan itu. Kemudian prediksi, dia menghasilkan kalau Bayesian network itu lebih akurat. Kalau misalnya naive Bayes itu lebih sederhana. Jadi masing-masing punya kelebihan. Terus selanjutnya ini penanganan ketidakpastian. Kalau misalnya yang Bayesian network itu lebih bagus untuk penanganan ketidakpastian, kalau naive Bayes itu kurang bagus. Kalau interpretasi model, tentunya Bayesian network juga lebih unggul karena dia dapat menyajikan bentuk struktur jaringan tadi dalam bentuk grafis, sedangkan naive Bayes nggak bisa. Gitu. Kalau naive Bayes ini rata-rata digunakan untuk klasifikasi sederhana, misalnya teks yang ada di email atau yang ada di Twitter dan lain-lain gitu ya, kata-kata itu. Nah, sedangkan kalau Bayesian network ini lebih kepada bidang-bidang seperti kedokteran, keuangan, dan lain-lain gitu. Kalau misalnya Knife Bayes ini lebih sederhana, Bayesian network itu lebih kompleks. Selanjutnya kita akan mempelajari terkait pemodelan ensemble.